Shalom, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita sama-sama berkumpul saat ini. Kalau sebentar kita mau beribadah sekolah minggu, kita persiapkan hati kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan Bapakku datang. Lagi katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah pada Engkau Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan memimpin kami, memimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami rindu untuk kami bersorak-sorai buat Engkau. Untuk kami boleh bersuka cita, bernyanyi, memuji nama Tuhan Allah yang hidup, yang sudah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya saat ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan kelimpahan berkat daripada Tuhan. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Oke, kita mau siap untuk memuji nama Tuhan. Ada satu pujian yang bilang nyender ning sisine sopo. Tahu kan lagunya? Yuk kita mau sama-sama pujikan lagu itu. Yuk sama-sama bilang nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning
said are you leaning on? You said are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Who said are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Sekali lagi. Who said are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Who said are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Satu pujian lagi, kita mau nyanyikan I love you Jesus. Haleluya. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jero 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 banget. Tresnoku jero 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 banget. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai buat Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian yang berjudul Arti Kehadiranmu. Di situ ada kalimat yang mengatakan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Jalanmu tak terserangi oleh setiap hati kami.
walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai buat nama-Mu yang kudus dan mulia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami memahami, mengerti akan apa yang akan disampaikan oleh kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik. Kita bertemu kembali dengan Kak Panca. Puji Tuhan, kita kemarin hari Kamis kita sudah beribadah kepada Tuhan ya. Kita sudah beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Mungkin adik-adik pergi bersama mama papa. Nah sekarang tiba waktunya buat kita sendiri, buat adik-adik sendiri. Nah pada saat sore hari ini tema kita tetap ya masih tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Yuk, Alkitabnya dibuka. Kapan yakin semua sudah bawa Alkitab dan menyiapkan buku catatan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan apa? Kapan buka Alkitab dulu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 19. Di situ ayat 9, maaf. Di situ dikatakan apa yo? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, ketika Tuhan sudah tiba waktunya Tuhan Yesus naik ke sorga, ketika mereka sedang berkumpul, Tuhan Yesus adik-adik di situ dikatakan apa? Tuhan Yesus memberikan pesan atau memberikan tugas kepada murid-muridnya ya. Setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah kemudian semuanya pada lihat kan. Dia itu di ayat 10 dikatakan semuanya pada melihat Tuhan, matanya semua tertuju. Mungkin kalau kita di situ juga gitu ya, kita melihatin Tuhan Yesus terbang ke atas, ke awan. Lama-lama hilang, tertutup awan. Udah, Tuhan Yesus sudah tidak terlihat kembali. Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Tiba-tiba di situ dikatakan apa? Ada dua orang yang datang. Dia berkata apa? "Mengapa kamu berdiri sambil melihat ke langit? Itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Nanti dia datang ke bumi lagi dengan cara yang sama loh." Nah kayak gambarannya seperti itu ya. Kalau ngomong sama kita anak kecil gitu ya. Nanti Tuhan Yesus kalau datang lagi untuk yang kedua kalinya, dia juga akan sama kayak kalian lihat waktu dia naik ke sorga, dia juga akan turun. Nah, jadi apa sih sebenarnya maksud Tuhan Yesus naik ke sorga? Nah, sini Kak Panca ada 3 tujuan yang akan Kak Panca bagikan. Kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Tuhan Yesus naik ke sorga itu memberikan keuntungan buat kita, ya. Karena dengan cara demikian kita bisa memenuhi atau
kita bisa melakukan tugas yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan kita akan bisa melihat, merasakan, tidak hanya melihat, tetapi merasakan, menikmati, benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Yuk, yang pertama, Kak Panca juga mau buka ya. Kita semua Kak Panca tambahin ya ayatnya di Matius. Ya, di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Kak Panca bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan kita tidak mati adik-adik ya terus selamanya gitu. Tetapi Tuhan bangkit pada hari yang keberapa? Ketiga. Betul. Tuhan Yesus Allah kita bangkit pada hari yang ketiga. Di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia memegang kembali ya kuasanya. Yang tadinya dia ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Tidak berarti ketika Tuhan Yesus saat menjadi manusia, dia bukan Allah. Tidak, dia tetap Allah. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia, dia tetap Allah. Hanya Tuhan tidak berdosa. Sebagai manusia, Allah kita Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia mengambil rupa manusia dan mengosongkan dirinya. Nah, ketika Tuhan Yesus sebagai manusia, Tuhan juga melakukan banyak mujizat adik-adik ya. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati Tuhan Yesus bangkitkan. Tuhan Yesus tetap berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus belum sepenuhnya mengambil kuasanya itu. Karena dia membatasi dirinya sebagai manusia. Dia memberikan contoh kalau manusia itu harus hidup seperti dirinya. Ya, dia seperti Tuhan Yesus. Nah, itu contoh teladan Tuhan. Satu itu contoh teladan Tuhan buat kita manusia. Nah, yang pertama yaitu Tuhan, yang tadi kita kapan bilang Tuhan memegang kembali kekuasaannya sebagai Allah. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dia memegang kembali kuasanya. Kepadaku dikatakannya, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi intinya segala kuasa di sorga dan di bumi yaitu yang hebat, perkasa dan ajaib ya, yang penuh dengan kekuasaan, berdaulat ya dalam kehidupan kita manusia, semua manusia. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Dialah Allah semesta alam. Dialah Sang Pencipta itu langit dan bumi. Itulah Tuhan Yesus kita. Dia memegang kuasa kembali. Tujuan yang pertama, tujuan yang kedua yaitu dia menjamin keselamatan kita. Dia menjamin keselamatan kita dengan cara apa? Memberikan tempat di sorga buat kita, menyediakan. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita sudah diselamatkan ya dari dosa ya, kita diambil dari dosa kepada disuci kuduskan, dibenarkan sama Tuhan. Satu saat nanti ya, saat kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita di sana. Jadi tidak perlu takut apapun adik-adik ya. Tuhan sebagai manusia, saat kita menjadi manusia, saat kita masih hidup, Tuhan berikan keselamatan, jaminan itu untuk kita bisa menerima kekekalan itu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberikan tugas dalam kehidupan kita. Tugas apa itu? Tugas wajib militer? Wah, kayak orang-orang di negara Korea Selatan ya. Semua warga negara Korea Selatan yang usia muda ya, laki-laki, perempuan ya, wajib militer ya. Mungkin kalau perempuan tidak terlalu, tetapi kalau khusus buat laki-laki itu dia harus ya, tidak ada penangguhan ya, nggak ada nggak ada kompromi ya. Pokok laki-laki harus wajib melakukan tugas sebagai mengamankan negara. Nah, sama kita juga gitu, tetapi beda, kita diberikan tugas sama Tuhan Yesus yaitu apa? Ayo, siapa yang tahu? Kita baca dulu yuk biar benar-benar yakin. Oke? Di ayat yang tetap ya di Matius 28 di ayat yang ke-19 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir
Nah, tugas kita ya, tugas kita yang Tuhan beri buat kita adalah apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga yaitu memberikan tugas dan mandat kepada kita. Kalau pada saat itu ketika Tuhan pertama kali naik ke sorga, ya Tuhan Yesus memberikan tugas itu kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar keselamatan. Injil itu adalah kabar keselamatan, ya, pada seluruh dunia sampai ke ujung bumi bahkan dibilang, ya. Tadinya ya ada dia murid-murid Tuhan Yesus yang tadi waktu ketika Tuhan Yesus disalib, mereka lari kocar-kacir ya. Ada yang menemani Tuhan Yesus di kayu salib, ada yang sembunyi, ada yang melihat dari jauh mungkin. Nah, mereka masih ada rasa takut. Tetapi ketika seperti Petrus ya, ketika Tuhan Yesus sedang disiksa, dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada Petrus ya. Kita ingat kalau kita baca firman Tuhan, sekali tadi yang Petrus takut ketahuan kalau dia itu murid Tuhan Yesus, dia berusaha untuk menyangkal, enggak, aku bukan muridnya Tuhan Yesus, aku bukan muridnya orang itu, bukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ya dari dia Tuhan berikan kuasa. Ya, yang tadinya dia penuh takut udah, tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia diberikan keberanian, yaitu bahkan di firman Tuhan dicatat sekali Petrus berkhotbah, adik-adik ya 3.000 orang diselamatkan. Wah, kagum ya, dahsyat nggak Tuhan Yesus? Bukan Petrusnya, tetapi kuasa yang diberikan Tuhan Yesus itu kepada Petrus, ya, banyak jiwa yang diselamatkan. Nah, sama dengan kita, kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, yang boleh kita rasakan Tuhan Yesus juga memberikan tugas tadi kepada murid-muridnya sampai generasi ke generasi, sampai generasi kita sekarang. Adik-adik ya, tugas Tuhan Yesus tetap sama, tidak berubah, yaitu apa? Jadikan semua bangsa murid murid Tuhan Yesus. Ya, dalam contoh apa? Dalam sikap, perkataan, perbuatan kita memberikan dampak buat orang lain ya. Dampak yang baik tentunya ya. Kalau kita mungkin tidak berani terang-terangan gitu ya adik-adik ya, di mall, di sekolah, di jalan teriak-teriak, tidak perlu seperti itu. Tidak, Tuhan juga tidak mau seperti itu. Tetapi dengan sikap kita, dengan perbuatan, tindakan kita kepada sesama kita, kepada teman mungkin ya, kepada saudara ya, tindakan kita mencerminkan kalau kita ini adalah anak Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus. Mereka dengan sendirinya mereka akan mengikuti kita. Kok dengan sendiri mereka akan bertanya, kenapa hidupmu bisa demikian baik? Kita bisa menjelaskan bahwa semua itu dari Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik, 3 tujuan tadi biarlah merema dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu tujuan pertama memegang kembali kuasa ya di sorga dan di bumi. Yang kedua, menjamin keselamatan kita dan memberikan tempat buat kita di sorga. Yang terakhir, ketiga, memberikan tugas buat kita untuk menjadikan semua ya orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sikap tindakan kita. Mari kita hidup penuh dengan berkat ya. Jadilah terang, jadilah garam di sekeliling kalian. Jadi terang bagi setiap teman-teman kita yang membutuhkan kita, yang membutuhkan kasih kita, ya, yang membutuhkan mungkin pundak kita untuk mereka saat mereka sedang menangis atau mereka hilang arah. Ada kita yang bisa mengingatkan mereka, ada Tuhan Yesus loh. Ya, adik-adik, jadilah garam. Kita jangan menjadi anak yang menjadi batu sandungan buat teman kita ya dalam perkataan. Mungkin namanya anak-anak suka meledek ya, suka bully, suka ngata-ngatain fisik segala macam. Tidak, kita tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh demikian, tetapi kita jadi garam, memberikan rasa dalam hidup dalam teman-teman kita yang mungkin mereka yang tadinya nakal. Dengan kehadiran kita yang menjadi terang dan garam itu, mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik seperti kalian. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai bertemu kembali. Kita satu hati dalam doa, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat berkat kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, terutama adik-adik semua Tuhan. Hamba berhenti berkata-kata, tetapi ada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak pernah berhenti untuk berkata-kata dalam hati adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada, siapapun yang mendengarkan atau menyaksikan video kami pada saat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Allah yang benar, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau telah naik ke sorga, berikan jaminan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami menjadi terang dan garam di sekeliling kami. Biar kami menjadi berkat-Mu. Banyak orang yang percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan dan sikap kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Papa Mama, adik-adik yang sedang mendengarkan, Oma Opa, atau bahkan guru-guru sekolah minggu, siapapun mereka Tuhan, yang mendengarkan acara video, menyaksikan video YouTube kami, semua diberkati Tuhan Yesus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami sudah selesaikan ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami sudah memuji Engkau, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Mau alaskan doa ini Tuhan. Dan kami tutup ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati adik-adik. Dadah.